Hezia Fauzia dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11056250098. Bersama dosen pengampu saya, Ibu Dr. Evita Soraya, MPD, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik semester 2, analisis perkembangan peserta didik melalui film edukatif. Pada video kali ini, saya akan membahas analisis perkembangan peserta didik melalui film Mars, Mimpi Ananda Meraih Semesta. Alasan saya memilih film ini karena film Mars bukan hanya menceritakan tentang perjuangan pendidikan, tetapi juga memperlihatkan perkembangan emosional, sosial, moral, motivasi belajar, serta pentingnya dukungan keluarga terhadap perkembangan peserta didik. Film ini dirilis tahun 2016 dan disutradarai oleh Sahrul Gibran. Tokoh utamanya dalam film ini yaitu Kinaryosi sebagai Tumon, Acha Septriasa sebagai Sekar Dewasa, Chelsea Riansi sebagai Sekar Kecil, serta Teguh Rifnu Wikana sebagai Ayah Sekar. Genre film ini adalah drama pendidikan, keluarga, dan motivasi. Film ini menceritakan perjuangan seorang ibu bernama Tupon yang hidup dalam keterbatasan ekonomi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Walaupun tidak memiliki pendidikan tinggi dan bahkan tidak bisa membaca dengan lancar, Tupon percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah masa depan anaknya, yaitu Sekar Palupi. Sejak kecil, Sekar tumbuh sebagai anak yang cerdas dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Namun, perjalanan pendidikannya tidak mudah karena keluarganya hidup miskin. Ayah dan ibunya harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah Sekar. Selain masalah ekonomi, Sekar juga menghadapi tekanan sosial seperti ejekan karena miskin dan pandangan masyarakat yang menganggap perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Walaupun seperti itu, mengalami banyak sekali kesulitan, Sekar tetap berjuang meraih cita-citanya hingga akhirnya berhasil kuliah di luar negeri dan menekuni bidang astronomi. Film ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga, motivasi belajar, dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan masa depan peserta didik. Di adegan pertama, di menit 6:31, pada adegan ini Ayah Sekar memeluk Sekar sebelum pergi bekerja mencari nafkah demi pendidikan anaknya. Adegan ini menunjukkan perkembangan emosional dan hubungan keluarga yang hangat. Menurut teori Erik Erikson, dukungan emosional dari orang tua membantu anak membangun rasa aman dan percaya diri. Sedangkan menurut teori Abraham Maslow, kasih sayang keluarga merupakan kebutuhan penting dalam perkembangan anak. Lalu adegan kedua di menit 20 di detik 4, pada adegan ini ibu guru meremehkan ibunya Sekar karena tidak bisa membaca, menulis saat pendaftaran sekolah. Adegan ini menunjukkan adanya diskriminasi sosial dalam lingkungan pendidikan. Nah, menurut teori Levi-Gotsky, lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendukung peserta didik dan keluarganya, bukan malah merendahkan mereka. Lalu pada adegan ketiga di menit 24 detik 37, pada adegan ini Sekar tidak ingin sekolah karena ingin membantu ibunya bekerja. Karena mungkin merasa kasihan terhadap ibunya karena susah payah menyekolahkan anaknya, sehingga Sekar berpikiran untuk berhenti sekolah dan membantu ibunya bekerja. Tetapi ibunya tetap meyakinkan Sekar agar terus bersekolah. Adegan ini menunjukkan pentingnya dukungan orang tua terhadap motivasi belajar anak. Menurut teori Abraham Maslow, dukungan keluarga membantu anak tetap memiliki motivasi untuk berkembang dan mencapai cita-cita. Lalu di adegan keempat, di menit 30 detik 6, pada adegan ini Sekar bolos sekolah karena diejek miskin oleh teman-temannya, diremehkan oleh teman-temannya, sehingga pada adegan ini menunjukkan perkembangan emosional dan sosial anak. Nah, ini termasuk bullying. Bullying membuat Sekar merasa malu, minder, dan kehilangan semangat belajar. Menurut teori Erik Erikson, anak usia sekolah ingin dihargai dan diterima lingkungannya ketika diremehkan. Anak dapat mengalami rasa rendah diri atau inferiority. Lalu pada adegan kelima, di menit 40 detik 32, pada adegan ini, ibu Sekar rela berjalan jauh sekitar 14 km demi mengantar dan menjemput Sekar sekolah. Adegan ini menunjukkan bentuk dukungan keluarga yang sangat besar terhadap pendidikan anak. Menurut teori Carl Rogers, kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat dari orang tua membantu anak berkembang secara positif. Lalu di adegan ke-6 di menit 43, pada adegan ini Ayah Sekar meninggal akibat tertimpa batu di tambang. Meskipun sedih, ibu dan Sekar saling menguatkan dan tetap mempertahankan harapan untuk melanjutkan pendidikan. Karena ini juga termasuk permintaan ayahnya untuk Sekar supaya bisa terus melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Nah, adegan ini menunjukkan perkembangan emosional dan ketahanan diri anak dalam menghadapi kehilangan. Pada adegan ke-7
menit 49 detik 7, pada adegan ini Sekar tidak mau belajar karena pensilnya hilang. Lalu ibunya tetap berusaha membeli pensil walaupun malam dan hujan. Adegan ini menunjukkan bahwa fasilitas belajar sederhana pun sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak. Adegan ini menunjukkan bahwa fasilitas belajar sederhana pun sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak. Pada adegan 8, di 1 jam 1 menit 26 detik, pada adegan ini Sekar menolak menikah muda karena ingin melanjutkan pendidikan. Pada adegan itu dijelaskan bahwa Sekar ingin dijodohkan, tetapi Sekar menolak karena Sekar ingin melanjutkan sekolahnya, ingin melanjutkan perguruan tinggi. Nah, menurut teori Lawrence Kohlberg, Sekar mulai mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip hidup dan masa depannya sendiri. Selanjutnya pada adegan ke-9 di 1 jam 16 menit 19 detik, pada adegan ini Sekar mulai tertarik pada astronomi. Menurut teori Jean Piaget, Sekar sudah berada pada tahap operasional formal karena mampu berpikir abstrak dan memiliki cita-cita jangka panjang. Yang terakhir yang saya analisis di 1 jam 3 menit 23 detik, pada adegan ini Sekar berhasil kuliah di luar negeri dan meraih cita-citanya. Adegan ini menunjukkan aktualisasi diri dan keberhasilan perkembangan motivasi belajar. Menurut teori Abraham Maslow, Sekar berhasil mencapai aktualisasi diri melalui pendidikan. Lalu analisis kritis yang saya tangkap, menurut saya kesalahan terbesar dalam film ini adalah lingkungan sosial dan sekolah yang masih merendahkan orang miskin dan kurang berpendidikan. Lalu adanya bullying yang dialami Sekar juga menunjukkan bahwa sekolah belum menjadi tempat yang aman bagi semua peserta didik. Dampaknya, Sekar mengalami rasa malu, minder, sedih, dan kehilangan motivasi belajar. Menurut saya, guru seharusnya lebih empati terhadap kondisi peserta didik dan keluarganya. Guru tidak boleh membedakan siswa berdasarkan kondisi ekonomi maupun pendidikan orang tua. Contohnya seperti ibu Sekar yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga diremehkan dan membuat Sekar menjadi rendah diri. Selain itu juga sekolah harus membangun lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan menghargai semua peserta didik. Lalu ada refleksi pribadi dari film ini, saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga tentang perjuangan, dukungan keluarga, dan kondisi sosial peserta didik. Saya juga belajar bahwa setiap anak memiliki potensi besar jika mendapatkan dukungan dan kesempatan belajar yang baik. Jika saya menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang lebih empati, mendukung peserta didik tanpa diskriminasi, dan membantu anak menemukan potensi dirinya. Menurut saya, film ini masih sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia karena masih banyak anak yang mengalami keterbatasan ekonomi, bullying, dan ketidaksetaraan pendidikan. Kesimpulan dari film Mars, Mimpi Ananda Raih Semesta adalah bahwa dukungan keluarga, semangat belajar, dan pendidikan memiliki peran besar dalam membantu peserta didik meraih masa depan yang lebih baik. Bu, Sekar sudah sampai di Lintang Hantip, Bu. Maafin Sekar, Bu. Maafin Sekar, Bu.
Aku tahu kenapa Simbok menghilang. Panjenengan rupanya sudah sampai di lintang lantik. Kau memberikanku hidup. Terima kasih sudah menonton video saya. Banyak kurang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program dari Brandi ulangi. Pada video kali ini saya akan perkembangan selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan. Masih. Film ini menceritakan perjuangan seorang ibu bernama Tuk